Nah, di dalam buku ini setelah uang yang dibahas oleh Brian Tracy, teman-teman sekalian, adalah utang. Kenapa utang ini juga dibahas? Karena utang ini adalah salah satu faktor yang kadang membuat orang seberapa banyak pun pendapatannya akhirnya kemudian tidak bisa menjadi kekayaan. Nah, teman-teman sekalian, ada prinsip yang perlu kita pahami. Kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa berutang itu baik. Sebenarnya berutang itu adalah sebuah beban. Dia adalah sesuatu yang memberikan beban psikologis bagi kita. Jadi seberapa banyak pun utang kita, besar atau kecil, itu akan memberikan dampak psikologis pada kita. Dan itu dampak yang negatif pada dasarnya, karena kita tidak bisa memiliki kebebasan, kita tidak memiliki harga diri gitu ya, dan orang mungkin tidak menghormati kita gitu ya. Nah, karena itu menurut Brian Tracy sebenarnya dalam melihat utang ini ada dua jenis utang. Ada utang baik dan ada utang buruk. Yang dimaksud utang baik adalah utang yang mampu membayar dirinya sendiri. Itulah utang baik. Artinya, ketika Anda meminjam uang dari orang lain, itu uang yang memang produktif. Yang begitu Anda pinjam, maka bulan depannya atau tahun depannya dia telah melunasi dirinya sendiri, gitu kan. Dan utang buruk adalah utang yang ketika Anda ambil uang itu, kemudian Anda belanjakan, maka dia akan hilang untuk selamanya. Biasanya ini adalah utang yang konsumtif. Jadi teman-teman sekalian, menurut Brian Tracy, ya kita perlu berhati-hati dengan sikap kita terhadap utang ini. Dan salah satu jebakan utang yang terbesar bagi Brian Tracy adalah kartu kredit. Kenapa? Karena kartu kredit ini membuat kita terdorong untuk suka berbelanja, dan kadang-kadang belanjaan kita itu bukan utang yang positif, bukan utang yang baik, karena umumnya adalah utang yang konsumtif. Tapi Brian Tracy juga memberikan tips bagaimana kita bisa hidup terbebas dari utang. Beliau memperkenalkan konsep Law of Three. Law of Three ini yaitu 3 hal yang harus Anda miliki sehingga kita terbebas dari utang. Yang pertama, Anda harus memiliki tabungan, dan tabungan itu minimal adalah nilainya kebutuhan Anda selama 6 bulan gitu ya, sehingga ketika kita mengalami sebuah situasi, tiba-tiba kita di PHK atau kita berhenti bekerja, maka kita masih memiliki waktu yang cukup panjang, 6 bulan, untuk mereformulasi kembali sumber-sumber finansial kita. Yang kedua adalah asuransi, dan Brian Tracy sangat merekomendasikan ini, terutama asuransi kesehatan, mobil, rumah, dan asuransi jiwa, karena hal-hal ini bisa betul-betul memagari kemampuan kita untuk membayar di masa depan hal-hal yang tidak kita duga. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah investasi. Nah, investasi ini akan kita bahas di bab-bab berikutnya nanti. Kemudian teman-teman sekalian, poin berikutnya yang dibahas di dalam buku ini oleh Brian Tracy adalah pendapatan. Nah, menurut Brian Tracy, cara untuk memperoleh pendapatan itu adalah produk dan jasa yang menjual. Jadi, kalau Anda ingin memiliki pendapatan, Anda harus memiliki produk atau jasa yang menjual. Yang dimaksud menjual adalah dibutuhkan oleh orang lain. Semakin produk dan jasa Anda dibutuhkan oleh orang lain, maka Anda semakin berpotensi untuk memiliki pendapatan. Anda memiliki produk dan jasa yang menjual. Nah, teman-teman sekalian, menurut Brian Tracy, 90% penghasilan atau pendapatan kita ditentukan oleh kualitas produk atau jasa yang kita miliki dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi, teman-teman sekalian, faktor diferensiasi dan keunggulan dari produk dan jasa kita ini adalah yang akan menentukan seberapa besar pendapatan yang bisa kita dapatkan. Karena itu Brian Tracy mengatakan yang harus Anda lakukan adalah melakukan investasi terhadap diri Anda sehingga Anda bisa menjadi 10% teratas, baik pada produk Anda maupun pada layanan atau jasa yang Anda berikan. Karena itu investasi terbaik adalah investasi kepada diri sendiri. Karena dengan cara inilah Anda membuat diferensiasi dan keunggulan dengan orang lain. Karena teman-teman sekalian, ini kata kuncinya. Bagi Brian Tracy, pendapatan Anda ditentukan oleh perbandingan Anda dengan barang dan jasa dari orang lain. Kalau Anda memiliki keunggulan, maka Anda akan mendapatkan pendapatan yang teratas.
Kemudian teman-teman sekalian, masih dalam pendapatan ini, terutama kaitannya dengan bisnis gitu ya. Salah satu sumber pendapatan itu adalah melalui bisnis, dan prinsip bisnis yang sering dilupakan oleh para pebisnis pemula adalah penjualan. Mereka sibuk berbicara tentang keuangan, mereka sibuk berbicara tentang kualitas produk, tetapi lupa bahwa inti dari bisnis itu adalah seberapa banyak penjualan yang Anda lakukan. Karena itu bagi Brian Tracy, kata kunci dari bisnis itu adalah penjualan dan bertemu pelanggan. Anda harus mengalokasikan waktu jauh lebih banyak daripada yang lainnya dengan melalui bertemu pelanggan, karena dari sanalah itu penjualan terjadi. Nah teman-teman sekalian, kemudian tips dari Brian Tracy adalah jangan ambil keuntungan bisnis Anda dalam 2 tahun. Ya, ini memang berat ya teman-teman sekalian, tapi itu prinsip bagi Brian Tracy. Kenapa? Karena itu akan membuat bisnis Anda teruji. Banyak orang menurut Brian Tracy yang kemudian jatuh sebelum 2 tahun karena sejak awal telah mengambil bagian dari keuntungan bisnisnya. Dan salah satu catatan tips dari Brian Tracy adalah ketika Anda berinvestasi, jangan berinvestasi dengan semangat luar biasa, tetapi Anda tidak tahu ilmunya atau tidak memiliki pengalaman di dalamnya. Karena itu beliau merekomendasikan agar berinvestasi dengan bantuan para ahlinya, orang-orang yang telah berpengalaman. Anda harus bertanya, Anda harus belajar, Anda harus memiliki mentor. Kemudian teman-teman sekalian, itu tentang pendapatan. Sekarang tentang kekayaan. Secara sederhana sebenarnya kalau pendapatan itu adalah bagaimana kita bisa menjamin keberlangsungan hidup kita, maka kekayaan itu adalah sesuatu yang jauh melampaui kebutuhan kita. Jadi menurut Brian Tracy, kekayaan itu tumbuh dengan cara menemukan cara baru dalam melayani orang lain. Jadi kalau kita melihat orang-orang kaya di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang menemukan cara-cara baru dalam melayani orang lain. Itulah rahasia kekayaan. Mereka tidak berpikir lagi tentang pendapatan, apa yang saya jual kepada orang lain, produk apa yang saya berikan kepada orang lain sehingga saya bisa mendapatkan pelayanan seperti apa. Orang-orang kaya tidak berpikir seperti itu. Orang kaya berpikir tentang pelayanan apa lagi yang akan saya berikan kepada orang lain. Jadi mereka terus memikirkan cara-cara terbaik, cara-cara baru sehingga orang bisa selesai persoalannya, selesai masalahnya. Dan cobalah kita lihat ya, para pengembang seperti Mark Zuckerberg misalnya, dia menyelesaikan masalah orang gitu kan, tentang bagaimana orang bisa bertemu dengan orang lain. Akhirnya lahirlah Facebook dan akhirnya dia menjadi miliuner. Bagaimana misalnya Steve Jobs, bagaimana misalnya dengan Bill Gates. Semuanya adalah orang-orang yang menemukan cara baru dalam melayani orang lain. Jadi ada solusi yang ditemukan untuk menyelesaikan persoalan orang lain. Nah teman-teman sekalian, dan menurut Brian Tracy, para pengusaha 1% teratas atau orang-orang super kaya itu memiliki 3 kebiasaan yang harus Anda ikuti kalau Anda ingin mengikuti jejak mereka. Yang pertama, mereka adalah para pekerja keras dan orang-orang yang memiliki disiplin diri yang kuat. Jadi kalau kita waktunya masih lebih banyak santainya daripada bekerjanya, ya emang kita tidak akan sampai pada level mereka gitu kan. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang mengalami atau melakukan pembelajaran secara terus-menerus, berkelanjutan. Mereka tidak pernah menganggap pengetahuan mereka cukup, tapi terus belajar kepada orang lain dan juga belajar dari kesalahan-kesalahan. Karena itu mereka umumnya seperti yang ketiga adalah para pengambil resiko. Mereka tidak takut dengan resiko. Meskipun bukan orang-orang yang mengambil risiko secara konyol, tetapi dari pengetahuan mereka, dari pengalaman mereka, dari pembelajaran mereka, mereka kemudian melakukan sebuah tindakan dan mereka tahu persis bahwa tindakan ini memiliki risiko, tetapi mereka melakukannya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, masih terkait kekayaan. Pada dasarnya setiap kita memiliki potensi untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah kata Brian Tracy, yaitu mentalitas kelimpahan, yaitu manusia selalu memiliki keinginan yang tak terbatas. Artinya selama manusia ini memiliki keinginan, maka peluang kita untuk memberikan pelayanan kepada mereka, cara-cara baru itu selalu terbuka gitu. Karena itulah kemudian
bagi brand Tracy ini pintu yang selalu terbuka, dan beliau memberikan tips, ada 5 tips paling tidak yang harus Anda lakukan ketika ingin memulai merintis kekayaan Anda. Yang pertama, dari sisi bisnis, apa produk yang ingin Anda berikan, gitu kan? Dan itu haruslah sesuatu yang memiliki diferensiasi dan juga memiliki keunggulan, karena kalau Anda tidak memiliki keunggulan, ya otomatis orang lain akan memberikan nilai yang rendah kepada Anda, karena mungkin nilai Anda sama saja dengan yang lainnya atau bahkan lebih rendah daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus mengujinya kepada pelanggan. Kata brand Tracy, banyak pebisnis, pengusaha di awal yang merasa secara subjektif bahwa produknya itu luar biasa, gitu kan, tetapi dia tidak mengujikan kepada pelanggan. Belum tentu apa yang kita sebut sebagai solutif menurut kita ternyata bagi orang lain itu tidak solutif, gitu kan. Belum tentu produk yang kita rasa oke menurut kita, tapi bagi orang lain mungkin tidak oke. Nah, karena itu kita perlu uji kepada pelanggan sebelum kita merilisnya. Kemudian yang keempat, tawarkanlah secara dalam skala terbatas. Dan lihat bagaimana respon orang. Dan menurut brand Tracy, dengan penawaran dalam skala terbatas ini, Anda bisa menilai harga yang pas untuk produk Anda itu dari penawaran terbatas kepada orang-orang yang Anda kenal, kolega-kolega, orang-orang di sekitar Anda. Dan yang kelima adalah mulai meluncurkan, dan kemudian rahasia dari kekayaan itu adalah ketika Anda mampu menciptakan model bisnis. Jadi orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang kemudian terjun di dunia bisnis, menemukan produk dan seterusnya, kemudian mereka memformulasikan bisnis mereka itu dalam sebuah model yang baku sehingga mereka bisa menduplikasinya di mana saja, dan mereka terus melakukan improvement, perbaikan-perbaikan. Nah, termasuk teman-teman sekalian, salah satu sumber kekayaan itu adalah waralaba. Tapi kata brand Tracy, Anda butuh waktu 7 tahun untuk settle, barulah kemudian Anda bisa melakukan waralaba. Nah, kemudian masih terkait kekayaan ini teman-teman sekalian, yaitu bagaimana melipat gandakannya. Ada sebuah quote dari brand Tracy dalam buku ini beliau mengatakan bahwa tujuan finansial utama Anda seharusnya adalah mengakumulasi modal sampai investasi Anda membayar Anda lebih dari pekerjaan Anda, maka Anda akan menjadi orang yang kaya, gitu ya. Jadi kalau investasi kita sudah mampu membayar kita lebih dari pekerjaan yang kita lakukan, maka itulah kira-kira kondisi kekayaan yang ideal menurut brand Tracy. Karena itu ada beberapa hukum yang dijelaskan oleh brand Tracy di dalam buku ini untuk melipat gandakan kekayaan. Ada hukum investasi, hukum bunga berbunga, hukum akumulasi, hukum magnetisme, akselerasi percepatan, dan juga real estate. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan lain mungkin saya akan menjelaskan hukum-hukum ini, tapi saya kira Anda juga perlu membeli buku ini supaya Anda bisa tahu, karena hukum-hukum ini dijelaskan secara panjang lebar oleh brand Tracy dalam buku ini. Nah, terakhir teman-teman sekalian, di dalam buku ini adalah uang dengan kebahagiaan. Jadi ini sering menjadi polemik, gitu ya, dan kadang-kadang menjadi justifikasi orang ketika kemudian secara finansial tidak sukses, gitu kan, dan kemudian menjadikan kebahagiaan ini sebagai tameng bahwa uang bukan jaminan bagi kebahagiaan. Nah, bagaimana pendapat brand Tracy? Beliau memperkenalkan dulu tentang teori perbandingan sosial. Di dalam teori ini, hasil temuan para periset dikatakan bahwa orang cenderung membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain di lingkungannya. Sederhananya, boleh ingin mengatakan bahwa memang uang bukanlah penentu kebahagiaan kita, karena teori perbandingan sosial ini, begitu Anda mendapatkan gaji 100 juta sebulan, Anda akan membandingkan diri Anda dengan lingkungan Anda, dan begitu ada orang yang lebih berprestasi secara finansial dari Anda, maka Anda mulai kehilangan kebahagiaan, dan itulah yang menjadi alasan mengapa manusia tidak pernah merasa cukup dengan uang yang dimiliki. Tetapi kata brand Tracy, sesungguhnya konsep kebahagiaan itu adalah keputusan yang Anda buat sendiri. Karena itu memang kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang, tetapi ada catatannya. Salah satu faktor yang membuat orang sangat bahagia adalah ketika mereka memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi ketika kita memiliki kebebasan, maka kita akan cenderung bahagia. Masalahnya adalah sebagian besar kebebasan itu dapat diperoleh dengan memiliki uang. Ketika Anda ingin terbang ke Jakarta misalnya, atau ke luar negeri, Anda memiliki pilihan-pilihan.
Dan itu akan membuat Anda lebih bahagia ketika Anda tidak perlu lagi melihat harga tiket, tetapi kapanpun Anda ingin pergi karena Anda memiliki kebebasan, maka Anda pergi saja. Masalahnya adalah kebebasan seperti itu Anda bisa dapatkan sebagian besarnya dengan memiliki uang. Nah teman-teman sekalian, sangat menarik sekali buku ini, sangat saya rekomendasikan untuk kita baca gitu ya. Dan sebenarnya buku ini tipis dan sangat ringan untuk kita baca karena bentuknya dialog. Mudah-mudahan review dari saya ini cukup bermanfaat bagi kita semua, dan kita bersama-sama memajukan literasi Indonesia. Demikian dari saya, sampai jumpa pada review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.